Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam sanksi. Nah, terkadang ada individu atau kelompok berupaya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dalam masyarakat. Nah, terjadinya pertentangan tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang pada akhirnya menjadi kasus pidana atau perdata. Penyelesaian kasus hukum bisa dilakukan secara kekeluargaan atau melalui pengadilan. Orang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran hukum sangat banyak. Misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap pelanggaran berbeda-beda. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat diperlukan norma. Dalam masyarakat tersebut beberapa jenis norma yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan adat. Penjelasan mengenai norma termasuk pengertian contoh dan sanksinya akan saya jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama norma agama. Norma agama adalah petunjuk hidup bersumber dari Tuhan. Kemudian disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjurannya. Contohnya, berbuat baik kepada orang lain, mendoakan orang lain, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksi bersifat tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, atau pahala, ataupun dosa. Nah, yang kedua adalah kesusilaan. Norma kesusilaan, di mana arti norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, meminta maaf bila menyakiti orang lain, berpakaian sesuai situasi, peduli terhadap orang lain, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, dan malu. Yang ketiga adalah kesopanan. Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Contohnya adalah tidak meludah di depan orang, tidak menyela pembicaraan orang, menghormati orang tua yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya bersifat tidak tegas, berupa celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Selanjutnya adalah norma hukum. Artinya pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya adalah tidak melanggar tata tertib lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum, tidak menganiaya orang lain, tidak mencuri, tidak melakukan korupsi. Sanksinya bersifat tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa setiap orang tanpa kecuali. Selanjutnya adalah adat, aturan yang hidup dalam masyarakat yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Contohnya adalah pencurian di wilayah masyarakat adat Dayak. Sanksinya denda 150 sampai 30 kati ramu atau sesuai keputusan pemangku adat. Nah, berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur. Contohnya dalam hukum pidana mengenal sanksi diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana mencakup hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup atau sementara, setinggi-tingginya itu 20 tahun. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman yang berdasarkan perbuatan yang dianggarkan. Misalnya 338 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.